Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membangkitkan semangat pemberantasan korupsi di dalam diri kita. Jika saya mengucapkan selamat pagi, Bapak Ibu jawabnya dengan pagi, pagi, pagi. Selamat pagi, 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 pagi. Baik, terima kasih. Eh, Pada saat ini perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hardi Kasnyadi. Saat ini saya bertugas sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai dasar anti korupsi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui tentang nilai-nilai dasar anti korupsi. Atau mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Juppe Mandi Tangkar Sebadil. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum familiar dengan istilah ini. Baik, akan kita jelaskan. Apa itu Juppe Mandi Tangkar Sebadil? Juppe Mandi Tangkar Sebadil merupakan istilah yang digunakan untuk membuat kita lebih mengingat nilai-nilai dasar anti korupsi yang telah dirumuskan oleh KPK bersama para pemangku kepentingan pemberantasan korupsi, di mana nilai-nilai ini sangat diperlukan untuk pemberantasan korupsi di negeri kita. Lalu apa sih arti dari istilah ini? Istilah ini dapat kita bagi menjadi beberapa bagian, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin. Selanjutnya adalah tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Itulah nilai-nilai dasar anti korupsi yang kita perlukan dalam kehidupan kita untuk memberantas korupsi di negeri ini. Nilai-nilai anti korupsi ini harus kita laksanakan. Dan kita juga harus pahami artinya dulu agar kita dapat melaksanakan nilai-nilai dasar ini dengan baik di dalam diri kita. Yang pertama, jujur. Jujur sangat diperlukan dalam orang-orang yang anti korupsi. Jujur di sini adalah lurus hati, tidak curang, tidak berbohong. Orang yang jujur pasti konsisten terhadap apa yang dibicarakan dan apa yang diperbuat. Untuk itu, orang-orang yang anti korupsi harus jujur, tidak ada kata lain. Selain itu, orang-orang yang anti korupsi harus peduli. Peduli di sini memindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan atau kondisi di sekitar kita. Sebagai contoh, baru-baru ini sekelompok masyarakat anti korupsi menyuarakan pendapatnya untuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Ini salah satu bentuk kepedulian kita sebagai masyarakat yang anti korupsi dalam memerangi korupsi di negara kita ini. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Dengan menjadi pribadi mandiri, tentunya kita lebih percaya diri untuk menatap masa depan dan kita berpotensi untuk terlepas dari godaan korupsi itu tersendiri. Selanjutnya adalah disiplin. Disiplin merupakan sikap mental untuk melakukan hal yang seharusnya pada saat yang tepat. Tentunya disiplin ini merupakan hal yang kecil, namun sangat berdampak besar, seperti disiplin terhadap waktu.
Kalau kita tidak tepat waktu, tentunya kita telah melakukan korupsi yang sering kita katakan dengan korupsi waktu. Tapi itu selain sikap-sikap jujur, peduli, mandiri, kita harus disiplin. Selain itu kita juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini ialah menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan. Dengan baik, tidak mengelak, berani memikul segala akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contoh, saat kita ditugaskan melakukan pemeriksaan, mungkin ada benturan kepentingan atau apapun kendala lainnya, sehingga kita merasakan berat untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun jika tanggung jawab kita besar, tentunya kita tidak akan bisa menyerah dengan permasalahan tersebut. Dan kita pasti akan berusaha bagaimana agar pekerjaan tersebut selesai dengan baik dan tanpa ada merugikan salah satu pihak. Selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras di sini dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Dengan adanya tanggung jawab, kita pasti akan bekerja keras. Mengapa demikian? Karena tanpa ada tanggung jawab, kita tidak akan bekerja keras. Hasil, target kita tidak tercapai. Oleh karena itu, tanggung jawab dan kerja keras di sini sangat berhubungan erat. Yang tidak kalah pentingnya adalah sederhana. Sederhana ialah tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan. Sederhana di sini mencerminkan bagaimana keseharian kita. Dari kesederhanaan, kita tidak akan tergoda dengan korupsi. Seandainya saja saat kita belum mampu untuk membeli suatu barang yang mahal harganya. Jika kita mengikuti keinginan diri kita, keinginan duniawi, pasti kita akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan barang tersebut. Ini terjadi karena tidak adanya kesederhanaan di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan sifat sederhana ini dalam hari-hari kita, agar kita tidak tergoda melakukan korupsi. Selanjutnya adalah berani, tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Berani di sini kita harus berani mengungkapkan apa yang benar, apa yang salah. Kita harus berani menentang kesalahan tersebut. Dengan kita berani, tidak ada yang mustahil kita dapat membongkar kebobrokan, sehingga korupsi dapat kita berantas. Yang terakhir adalah adil. Adil di sini adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun. Dengan keadilan, saya yakin kita pasti akan merasakan pemerataan, baik itu pemerataan pembangunan, pemerataan pendapatan, dan tidak dianaktirikan lah ibaratnya. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar anti korupsi ini sangat penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Dapat Bapak Ibu bayangkan bagaimana kalau korupsi ini tidak ada di negara kita. Pasti negara kita akan lebih maju dari negara-negara lain. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya. Sehingga jangan sampai ada oknum yang menggunakan segala macam bentuk cara untuk mengambil dan bukan haknya. Untuk itu, mulai dari sekarang mari kita bangkit untuk melawan korupsi. Sekarang juga. Demikian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatian